Februari 2021 menjadi bulan yang spesial bagi perkembangan ilmu pengetahuan antariksa. Pasalnya, pada bulan ini 3 wahana luar angkasa milik Uni Emirat Arab, Tiongkok, dan Amerika Serikat tiba di planet Mars. Ketiganya akan mengadakan penelitian mengenai kondisi geologi dan atmosfer planet Mars. Wahana yang pertama kali tiba adalah misi Hope dari Uni Emirat Arab. Hope secara khusus akan meneliti atmosfer planet Mars, berbeda dengan misi Tiongkok dan Amerika. Hope tidak akan mendarat di Mars. Misi kedua yang tiba di planet merah adalah Tianwen-1 milik Tiongkok. Tianwen-1 akan mengorbit planet Mars selama 3 bulan terlebih dahulu sebelum mendarat. Beberapa waktu lalu Tianwen-1 berhasil mengirimkan foto pertamanya ke bumi. Misi ketiga adalah wahana Perseverance milik Lembaga Antariksa Amerika Serikat NASA. Pendaratan Perseverance cukup dramatis mengingat atmosfer planet Mars sangat tipis. Luapan kegembiraan langsung membahana di ruang Mission Operation Center NASA Jet Propulsion Laboratory begitu telemetri menunjukkan bahwa Perseverance telah mendarat di kawah Jezero yang menjadi target pendaratan. Perseverance akan mencoba mencari jejak mikroba pada area kawah yang diduga merupakan aliran sungai pada masa lampau. Ketiga wahana ini diluncurkan pada bulan Juli 2020 lalu pada saat posisi Mars berada pada titik terdekat dengan bumi. Lalu, mengapa Mars sepertinya menjadi tujuan favorit para peneliti setelah bulan? Ketika kita mulai melakukan penelitian dalam artian kunjungan ke Mars, misi yang dikirim ke sana, mereka menemukan bahwa ternyata pada suatu masa ketika Mars baru terbentuk, Mars itu punya kemiripan dengan bumi. Kemiripannya dalam artian kalau sekarang Mars itu tandus, pada masa awal ketika Mars terbentuk ternyata Mars itu punya periode atau era ya, zaman di mana Mars itu tuh hangat dan basah, tidak seperti sekarang. Nah, kalau dia hangat dan basah artinya ada kemungkinan planet ini tuh pernah bisa mendukung kehidupan. Kehidupannya seperti apa ya kita belum tahu kan. Dan bahkan mungkin Mars itu tuh pernah ditutupi lautan, tapi kemudian terjadi sesuatu yang mengubah evolusi planet ini menjadi planet yang sangat tandus seperti sekarang. Nah, itu yang ingin dicari tahu. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Di bidang roket dan satelit, Indonesia memang masih jauh tertinggal. Menurut Fenza Chris, WNI pertama yang mengikuti pelatihan bagaimana hidup di Mars oleh Mars Society, bekerja sama dengan NASA, memiliki ide unik. Menurutnya, Indonesia bisa menyumbang space food atau makanan bagi awak antariksa. Jadi ini yang saya makan waktu latihan di Utah, di MDRS itu, dua tube, itu bentuknya kalau dibuka, itu seperti odol ya, jadi ini space food. Nah, ini 2 cukup untuk 6 jam, jadi ini nutrisi yang sehari-hari kita makan pagi 2, siang 2, malam 2 gitu, sudah sangat cukup dan saya tidak pernah merasa kelaparan. Kita ingin bereksperimen bahwa bumbu di Indonesia kan jauh lebih oke gitu ya, jadi kalau misalnya makanan-makanan yang Western food itu kan agak hambar kalau menurut saya. Jadi kemungkinan kita bisa berperan untuk membuat space food ini. Dari pengalamannya, saat ini Fenza tengah membangun wahana simulasi pelatihan hidup di planet Mars yang diberi nama VMars di Yogyakarta. Melalui VMars, Fenza ingin memberi pemahaman baru mengenai planet Mars dari perspektif sains dan teknologi, etika, dan juga seni. Danang Wisanggeni, Lastonga Pebro, Jakarta.